warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat datang di channel Karissa dan Kalila. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4, keluargaku, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan siswa mampu menunjukkan ungkapan terima kasih dengan baik. Yang kedua, siswa mampu mengurutkan benda berdasarkan berat benda, lebih ringan, lebih berat, dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu menggunakan alas kaki dalam kegiatan di luar rumah dengan baik dan benar. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Bacalah teks bergambar di bawah ini. Anak-anak, sebelum kita membaca teks bergambar, mari kita lihat dulu petunjuknya ya. Jika kalian melihat gambar ini, dibaca Dayu. Kemudian yang ini, ibu dan ayah Dayu. Lalu, jika kalian melihat gambar ini, dibaca rumah. Yang ini, tandanya berterima kasih, dibacanya berterima kasih. Kemudian jempol mengacung, dibacanya puji. Nah, yang ini adalah rumput. Dan yang ini adalah bunga, atau dibacanya adalah bunga. Anak-anak, tadi kita sudah mengetahui petunjuk cara membaca teks bergambar. Sekarang, mari kita baca bersama teks bergambar berikut ini sesuai dengan petunjuknya. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ibu dan ayah Dayu. Di rumah Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut rumput liar. Ayah memangkas tanaman yang tidak rapi. Ibu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga. Ibu dan ayah Dayu berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ibu dan ayah Dayu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ibu dan ayah Dayu. Itu tadi cara membaca teks bergambar. Anak-anak bisa membaca seperti ini ya. Anak-anak, pernahkah kamu membantu orang tua? Tentu pernah ya. Bagaimana kamu membantu mereka? Nah, kalian bisa membantu orang tua kalian dengan cara menyapu misalnya, atau membereskan rumah, kemudian menyiram tanaman, dan sebagainya. Nah, di sini Siti membantu orang tuanya dengan membereskan rumah. Siti menyapu dan mengepel. Tidak lupa Siti membuang sampah ke tempatnya. Ayo bantu Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Beri tanda centang pada gambar yang lebih berat. Anak-anak, di sini ada gambar benda-benda yang ada di rumah Siti yang ditimbang dengan menggunakan neraca. Nah, alat ini namanya neraca ya anak-anak. Ada 2 bantal dan 1 guling. Ketika ditimbang, ternyata 2 bantal ini posisinya turun dan 1 gulingnya posisinya naik. Benda yang lebih berat posisinya akan turun, sedangkan yang lebih ringan posisinya akan naik. Nah, berarti pada gambar ini, benda yang lebih berat adalah 2 bantal.
dan yang lebih ringan adalah 1 guling. Kemudian ada gambar sendal dan sepatu. Ketika ditimbang, ternyata posisi sepatu lebih turun dan posisi sendal naik. Berarti manakah yang lebih berat anak-anak? Ya, sepatu lebih berat. Selanjutnya, ada gambar alat pel beserta embernya dan juga sapu. Ketika ditimbang, sapu posisinya lebih naik, sedangkan alat pel posisinya turun. Berarti yang lebih berat yang mana ya anak-anak? Ya, alat pel dan embernya lebih berat daripada sapu. Kemudian ada 2 ember hijau dan juga ada pengki. Ketika ditimbang, 2 ember hijau posisinya turun, sedangkan pengki posisinya naik. Berarti manakah yang lebih berat? Ya, 2 ember hijau lebih berat daripada pengki. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Kita akan belajar membandingkan berat benda. Kemudian, menyusun urutan benda dari yang teringan ke yang terberat. Nah, di sini pengki dengan ember hijau itu lebih berat ember hijau. Tetapi, ketika ember hijau ditimbang dengan bantal, ternyata lebih berat bantal. Kemudian, bantal ditimbang dengan sepatu. Ternyata lebih berat sepatu. Lalu, ketika sepatu ditimbang dengan alat pel dan ember orange ini, ternyata lebih berat alat pel dan ember orange. Jadi, menurutmu, manakah benda yang paling berat, anak-anak? Ya, alat pel dan ember orange. Kemudian, menurutmu, manakah benda yang paling ringan? Betul sekali, yang paling ringan adalah pengki. Nah, sekarang susunlah benda dari yang teringan ke yang terberat. Nah, inilah susunannya anak-anak. Dari yang paling ringan ada pengki, ember hijau, bantal, sepatu, alat pel, dan ember orange. Itulah susunan dari yang teringan ke yang terberat. Beri tanda centang untuk benda yang lebih berat. Anak-anak, berdasarkan hasil timbangan kita tadi, manakah yang lebih berat? Apakah ember hijau ditambah dengan bantal atau alat pel ditambah dengan sepatu? Betul sekali, yang lebih berat adalah alat pel ditambah sepatu. Tanyakan kepada temanmu apa yang biasa dilakukan dalam membantu orang tua membersihkan rumah. Kemudian, isi kegiatan mereka di tabel ini. Anak-anak, di sini ada tabel yang bisa kalian isi dengan nama teman-teman kalian. Misalnya di sini ada Udin. Kegiatan Udin dalam membersihkan rumah yaitu membuang sampah ke tempatnya. Kalian bisa menuliskan nama teman-teman kalian yang lain, kemudian tanyakan kepada teman kalian apa kegiatan mereka dalam membersihkan rumah. Kalian bisa tuliskan sebagai latihan di rumah. Udin bersama keluarga akan pergi ke kebun binatang. Udin senang berlibur bersama keluarganya. Apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Ya, mereka menggunakan alas kaki, yaitu sepatu. Bagaimana denganmu anak-anak? Apakah yang akan kamu pakai jika keluar rumah? Anak-anak, saat kita keluar rumah, kita harus memakai alas kaki. Nah, alas kaki itu bermacam-macam jenisnya. Kita bisa menggunakan alas kaki yang sesuai dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Pilihlah alas kaki yang benar berikut ini dengan membuat garis. Nah, sekarang kita akan memilih alas kaki yang sesuai dengan kegiatan pada gambar. Ketika kalian bermain layang-layang, maka yang kalian pakai alas kakinya adalah yang mana ya anak-anak? Ya, memakai sendal. Kemudian pada saat kalian bermain bola, alas kaki apa yang akan kalian pakai?
Betul sekali, sepatu bola. Dan ketika kalian akan berjalan-jalan, alas kaki apa yang kalian pakai anak-anak? Ya, bisa memakai sepatu. Dan saat berenang, tentunya alas kaki yang dipakai adalah sepatu renang. Jadi, alas kaki yang kita pakai harus kita sesuaikan dengan kegiatan kita. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran 3. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan dapat anak-anak pahami dengan baik ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria, dan harus selalu rajin belajar. Jangan lupa subscribe channel Karissa dan Kalila. Tekan tombol loncengnya untuk dapat update video terbaru kita. Like, komen, dan share videonya juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.